Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan sekali lagi bahwa Ya'juj Ma'juj itu keturunan Adam yang nasabnya bersambung kepada Idris, kepada Nabi Nuh. Nuh punya 3 putra, yaitu Yafis. Jadi kalau nasabnya dari bawah ke atas, Ya'juj Ma'juj itu Ya'juj bin Yafet bin Nuh bin Yafid bin Nuh. Jadi keturunannya Yafis. Nuh punya 3 anak yang selamat, Sam, Ham, dan Yafis. Sam itu moyangnya Arab, Persia, Romawi. Kemudian Ham itu moyangnya orang-orang Afrika. Sedangkan Yafis itu moyangnya orang-orang Asia. Nah, jadi keturunan langsung Nabi Nuh, cucunya Nuh punya anak Yafis, Yafis punya anak Ma'juj. Nah, jadi enggak jauh-jauh, nasabnya tidak jauh dari Nabi Nuh alaihissalam. Jadi cuma 2 generasi. Ini pendapat Ibnu Katsir di dalam tafsirnya atau di dalam Qisasul Anbiya. Dan populasinya luar biasa banyak. Disebutkan dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam, "Wahai Adam," Allah memanggil Adam, Adam menjawab, "Labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadaik." Ya Allah, iya ya Allah, bagaimana? Kemudian Allah berfirman, "Keluarkan penghuni neraka." Maka Adam bertanya, "Apa itu utusan penghuni neraka?" Allah berfirman, "Setiap dari 1000 orang, 999 orang itu adalah penghuni neraka." Setiap 1000 orang, 999-nya itu penghuni neraka yang ternyata mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Pada setiap 1000 penghuni neraka, yang 1 manusia biasa, yang 999 itu Ya'juj dan Ma'juj. Jadi penghuni neraka paling banyak itu Ya'juj dan Ma'juj. Sisanya baru manusia biasa. Jadi bukan 1%, 0,1%. Jadi mudah-mudahan kita tidak masuk dari 0,1%-nya ini. Na'udzubillahi min zalik. Karena yang 999 per 1000 itu sudah jatahnya Ya'juj dan Ma'juj. Maka disimpulkan di sini oleh para ulama, Ya'juj dan Ma'juj itu semuanya kafir. Semuanya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apakah, ini pertanyaan yang paling kontroversial, apakah dia orang Cina? Nah, ini yang sering dibahas, karena Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj itu matanya sipit. Yang pertama matanya sipit, kemudian hidungnya kecil, mukanya lebar. Matanya sipit, hidungnya kecil, mukanya lebar, seperti perisai. Kemudian jumlahnya banyak. Ada pendapat yang disandarkan kepada Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, bahwa beliau disebutkan pernah berfatwa Ya'juj dan Ma'juj itu orang Cina. Maka kemudian ditanyakan hal ini kepada Syekh Utsaimin rahimahullah. Lalu Syekh Utsaimin menjawab, "Guru kami Syekh Nasir As-Sa'di tidak pernah menyampaikan pendapat kecuali pasti disandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah." Maka pendapat yang menuduh ya atau dompleng namanya Syekh Nasir As-Sa'di itu ternyata pendapat yang keliru. Syekh Nasir As-Sa'di tidak pernah di dalam tafsirnya menyebutkan Ya'juj dan Ma'juj adalah orang Cina, bukan. Jadi Ya'juj dan Ma'juj bukan orang Cina, dia bangsa khusus. Walaupun memang sama-sama keturunan Yafis, baik orang Cina, orang Asia Selatan, Asia Tenggara, semuanya itu keturunan dari Yafis bin Nuh alaihi salam. Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam surah Al-Kahfi bahwa Raja Zulkarnain itu melakukan perjalanan ke timur lalu ke utara.
kemudian bertemu dengan suatu kaum la yakaduna yafqahuna qaula, yang ngomongnya nggak jelas, bicara atau bahasanya tidak bisa difahami. Kemudian ada banyak pengaduan dari bangsa-bangsa yang tinggal di sekitar Ya'juj dan Ma'juj ini, maka beliau membangun benteng, membangun penjara untuk Ya'juj dan Ma'juj. Nah, di manakah lokasinya? Lokasi Gog dan Magog ini di mana? Ini juga menjadi bahan diskusi yang cukup panjang. Ya, menurut Syekh As-Sa'di, Ya'juj dan Ma'juj itu ada di pegunungan Kaukasus. Pegunungan Kaukasus di Asia Barat. Jadi bentengnya itu berupa gunung yang memanjang dari Laut Hitam sampai Laut Kaspia. Dari Laut Hitam sampai Laut Kaspia. Jadi saya coba lihat peta itu. Dia dari arah, kan Uzbek baratnya itu ada Kaspia. Ada Laut Kaspia, kemudian ke barat nanti sampai Laut Hitam. Dari Uzbekistan sampai Laut Hitam. Nah, itu ada Gunung Kaukasus. Ini pendapat Syekh Nasir As-Sa'di. Tapi ada yang berpendapat juga bahwa tembok itu telah tenggelam dan berada di daerah sekitar Azerbaijan dan Armenia. Ya, ini teori-teori, Pak. Karena memang di daerah Asia Barat banyak gunung yang susunan gunung yang panjang yang tidak ada celah di situ. Kalaupun ada, celahnya sangat kecil. Kemudian ada yang berpendapat menurut Lajnah Daimah, ya, bagian fatwa dari Kerajaan Saud, dan menurut pendapat Syekh bin Baz, Ya'juj dan Ma'juj ini ada di Asia Tengah bagian utara Tiongkok. Asia Tengah bagian utara Tiongkok. Mereka adalah keturunan bangsa Mongol, bangsa Turk, bukan Turki, tapi Turk. Ini keturunan bangsa Mongol. Nah, kemudian pernah pada tahun 842 kekhalifahan Abbasiyah, yaitu Khalifah Al-Wasik, itu pernah mengutus peneliti-peneliti untuk mencari di mana lokasi Ya'juj dan Ma'juj ini. Maka kemudian mereka menemukan sebuah kota yang dikenal dengan Babul Hadid, yaitu perbatasan antara Samarkand dengan India. Samarkand dengan India. Samarkand itu di mana? Samarkand itu di utara Afghanistan. Afghanistan, utaranya itu Turkmenistan. Nah, itu yang disebut dengan Samarkand. Selatannya Uzbek. Antara Uzbek dan Afgan. Ini utara selatan, ini Afgan selatan, ini Uzbek. Nah, Samarkand itu di situ. Jadi perbatasan antara Samarkand dengan India. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini pendapat-pendapat para peneliti, baik dari kalangan ulama maupun ahli geologi, yang kemudian mendapati beberapa gunung itu memiliki unsur logam yang sangat kuat. Ya. Unsur logamnya gimana nyebutnya ya, porsinya itu kayak kalau makanan itu unsur nasinya banyak. Nah, ini gunungnya itu banyak kandungan logamnya, dimana memang dahulu benteng yang dibangun untuk memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj itu dibuat oleh Zulkarnain menggunakan tumpukan besi. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Nah, maka kita mulai masuk pada informasi-informasi yang dibawakan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innakum, ya, sesungguhnya kalian akan memerangi suatu kaum. Ya. Innakum, kalian akan memerangi suatu kaum yang jumlahnya sangat besar. Innakum taquluna la adu, sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh, sementara kalian senantiasa memerangi musuh hingga Ya'juj Ma'juj itu akan datang. Ciri-cirinya adalah iradul wujuh, bermuka lebar, sigharul uyun, bermata sipit, syuhbus sya'ab,
syuhbus sya'af, berambut pirang, min kulli hadabiyan silun, mereka datang dari setiap arah, kana wujuhuhum al-majjan al-mutraqah, wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Hajar rahimahullah taala mencoba untuk menafsirkan keterangan dari Rasulullah bahwa Ya'juj Ma'juj itu memiliki tubuh seperti pohon yang sangat besar. Pendapat yang pertama, dia bangsa manusia dengan tubuh yang sangat besar. 4 hasta kali 4 hasta. Ya, posturnya itu 4 hasta kali 4 hasta. Hasta itu kan segini ya Pak ya. Jadi 4 kali 4. Berarti persegi ya. Kotak. Kok saya bayangnya SpongeBob ya, bukan ya Pak ya. Jadi nggak tahu bentuknya gimana, pokoknya besar gitu. Ini menurut Ibnu Hajar rahimahullah taala. Kemudian ada golongan yang menyebutkan bahwa telinga mereka itu dapat dipertemukan dengan telinga yang lain. Nah, jadi panjang telinganya. Ya Allah Maha Kuasa dalam menciptakan makhluk. Wahuwal khallaqul alim. Allah itu Maha menciptakan segala sesuatu. Jadi bisa aja wujud manusianya unik gitu. Nah, beda dengan manusia pada umumnya. Baik, kemudian Ya'juj Ma'juj ini baru akan muncul nanti pada hari kiamat. Jadi keterangan yang paling kuat, dia tidak muncul sekarang, tapi baru nanti muncul pada hari kiamat. Ketika mereka muncul, mereka akan mencapai danau Tobriyah yang ada di Palestina dan akan menghabiskan semua air yang ada di situ. Jumlahnya sangat banyak, sehingga ketika mereka yansilun, min hadabi yansilun, itu ketika keluar dari bentengnya, saking banyak jumlahnya, itu mereka sampai menginjak-injak bangsanya sendiri. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu tidak bermoral, tidak beriman. Nanti ketika sampai di suatu negeri, dia akan merusak negeri tersebut, membunuh orang-orangnya, memperkosa perempuan-perempuannya, dan mereka tidak mencintai bangsa lain kecuali hanya bangsanya sendiri. Nah, itu dirusak semua oleh Ya'juj Ma'juj ini. Sehingga di akhir zaman itu Nabi Isa tidak diperintahkan untuk melawan Ya'juj dan Ma'juj, tetapi diperintahkan untuk menyelamatkan dirinya, untuk pergi ke Tur Sina, ke Bukit Sinai. Nah, beliau alaihi salam dengan kaum muslimin pada hari itu menyelamatkan diri dari serangan Ya'juj dan Ma'juj. Baik, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Yang menarik adalah pembahasan tentang dindingnya. Nah, dinding yang membentengi Ya'juj dan Ma'juj. Kami ambilkan yang pertama dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi ayat 94-95. Qalu, mereka berkata, orang-orang itu berkata, ya Dzal Qarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Wahai Dzulqarnain, ini makhluk yang sangat merusak di atas muka bumi. Bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuat dinding penghalang antara kami dan mereka? Qala ma makkanni fihi rabbi khair fa'inuni bi quwwah aj'al bainakum wa bainahum radma. Dzulqarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Rabbku kepadaku lebih baik daripada imbalanmu, maka bantulah aku dengan kekuatanmu, kekuatan manusia dan alat-alat, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Dzulqarnain ini raja pada zaman Nabi Ibrahim, raja Babylon. Ya, jadi di daerah Babylon itu ada Namrud, ada Dzulqarnain. Kita bisa asumsikan daerah itu daerah yang sangat makmur, sangat subur. Nah, hari ini Babilonia itu Irak. Ya, jadi tempat yang sangat indah, yang sangat disenangi oleh manusia untuk tinggal di situ. Nah, Dzulqarnain ini diminta tolong, bolehkah kami membayarmu, tapi tolong buatkan benteng. Nah, ada ulama yang menyebutkan keutamaan dari Dzulqarnain. Yang pertama adalah dia penguasa yang
tidak rakus, tidak meminta imbalan yang memberatkan rakyatnya. Tapi Zulkarnain juga tidak mau cuma-cuma, nggak mau ngasih gratisan, nggak mau. Jadi tetap perkataan beliau Zulkarnain, apa yang dianugerahkan Rabbku kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka dia menerima imbalan yang ditawarkan oleh masyarakat itu, orang-orang itu. Tetap diterima sama Zulkarnain, tapi dia tidak menuntut harus sekian, enggak. Punya berapa ya, yang punya sini. Tapi bantu saya. Tapi kamu harus membantu saya, kita kerja bareng. Nah, ini yang disyaratkan oleh Zulkarnain. Maka kemudian dia memerintahkan kepada mereka, atuni zubarul hadid. Ya, datangkan kepadaku potongan besi. Atuni zubarul hadid, besi-besi yang sudah terpotong-potong. Hatta idza balagha bainas saddaini, hingga apabila tumpukan besi itu sudah sampai di antara dua gunung. Jadi Ya'juj Ma'juj itu berada di sebuah lembah yang diapit dua gunung yang mirip, agak kembar. Anggap aja Sumbing Sindoro atau Merapi Merbabu, dia dijepit dua gunung begitu. Nah, kemudian ditumpuklah besi itu di antara dua gunung sampai besinya setinggi gunung. Sampai besinya setinggi gunung. Itu butuh berapa ton itu saya nggak tahu, Pak. Setinggi gunung. Atuni zubarul hadid. Ketika sudah setinggi gunung, hatta idza sawa baina sadafaini qalan fuhu, maka bakarlah sambil ditiup. Ya, kita kalau bakar arang aja ditiup, Pak. Kalau capek pakai kipas angin. Ini membakar besi setinggi gunung itu niupnya pakai apa kira-kira, Pak? Blower. Nah, blowernya segede apa? Maka kemudian ulama ada yang berpendapat teknologi pada zaman itu bisa jadi lebih hebat daripada sekarang. Pada zaman itu bukan teknologi, Pak, no. Teknologi ya, lebih dahsyat lagi gitu. Kemudian ketika besi itu sudah dibakar, sudah mulai meleleh, ufri alaihi kitro, tuangkan cairan tembaga supaya besi itu merekat dengan kuat. Butuh berapa banyak cairan tembaga supaya bisa tadi menutup antara dua gunung. Ini banyak sekali pendapat-pendapat, tetapi pendapat-pendapat yang menyebutkan atau mengomentari ayat ini tetap tidak bisa mewakili betapa hebatnya Raja Zulkarnain itu ketika memenuhi permintaan rakyatnya ini. Jadi kita mau menerka-nerka itu nggak sampai, Pak. Ini hebat banget orangnya. Gitu. Barakallahu fikum. Maka setelah jadi dinding tersebut, jadi Ya'juj dan Ma'juj itu punya kelemahan, mereka tidak bisa memanjat. Jadi kelemahannya memang tidak bisa memanjat, nggak bisa climbing, nggak bisa panjat tebing, nggak bisa. Sehingga yang pilihan yang mereka punya ketika setelah di penjara itu adalah melobangi dinding yang dibangun oleh Zulkarnain tersebut. Mereka melubangi setiap hari. Yahfurunahu kulla yaumin hatta idza kadu yukhrikunahu qala alladhi alaihim irji'u fasatahrikunahu ghadan. Mereka melubangi setiap hari hingga ketika mereka hampir saja melubanginya, hampir tembus, maka pemimpin di antara mereka berkata, ayo pulang, besok kita lanjutkan lagi. Besoknya mereka datang, lubangnya sudah nutup. Diulang lagi, sudah mau tembus, nutup lagi. Ada yang berpendapat tebalnya itu sekitar 50 meter. Tebal besinya itu 50 meter, Pak. Ada yang berpendapat 100 meter. Pokoknya tebal. 50 meter itu kan gimana ngelubanginnya gitu ya. Luar biasa. Nah, sampai bertahun-tahun lamanya
dari zamannya Zulkarnain sampai di masa pendapat yang lain menyebutkan kelahiran Rasulullah SAW, di mana terjadi banyak keajaiban seperti padamnya api Majusi yang ada di Persia. Itu ada salah satu Ya'juj dan Ma'juj itu berkata, udah lanjutkan besok lagi insya Allah. Ada yang bilang insya Allah. Maka ketika besok paginya mereka setelah pulang dari rumahnya balik lagi ke tembok itu, lubangnya tidak menutup. Jadi biasanya nutup lagi secara ajaib atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, karena mereka mengucapkan insya Allah, lubang itu nggak nutup. Akhirnya terus dilubangi, baru nanti sampai akhirnya jebol pada hari kiamat. Ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, hadirin sekalian dirahmati Allah, pesan yang harus kita ambil dari peristiwa Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman itu, bahwa ternyata Allah Subhanahu Wa Taala itu ketika berkehendak ada iradah kauniyahnya. Jadi Allah itu menciptakan sebuah makhluk yang sifatnya itu mufsid, yufsiduna fil ard, selalu dan senantiasa berbuat kerusakan. Di sini rakyatnya Zulkarnain menyebut Ya'juj dan Ma'juj itu yufsiduna, menggunakan fi'lul mudhari' yang artinya sedang, selalu, dan akan terus menerus, tidak pernah berhenti. Dia akan terus merusak di atas muka bumi. Dan Ya'juj Ma'juj ini tidak akan mati seorang Ya'juj Ma'juj kecuali dia telah memiliki 1000 keturunan. Punya 1000, Pak. Punya anak, nanti anaknya punya anak, anaknya lagi punya anak. Di 1000 baru dia nanti mati. Jadi rajin mereka, Pak, produktif ya. Produktif gitu. Pertumbuhan populasinya itu lebih cepat daripada kematian gitu. Mereka nggak berpikir itu nanti kalau meninggal dimakamkan di mana, nggak mikir, Pak. Pokoknya bikin terus gitu. Satu meninggal setelah memiliki 1000 keluarga, 1000 anggota keluarga. Nanti baru berikutnya meninggal, dia sudah punya 1000 lagi. Nah, ada teori-teori yang menyebutkan bahwa mereka itu berada di bawah tanah. Jadi tinggalnya itu tidak di atas permukaan yang melihat cahaya matahari. Mereka tinggalnya di bawah tanah, tetapi memahami siklus pergantian siang dan malam. Ada satu buku khusus itu Ya'juj dan Ma'juj membahas itu. Nah, sehingga mereka tertinggal secara peradaban, nah, barbar gitu. Maka ketika dia keluar sudah norak gitu bahasa kita, langsung menyerang kemana saja dan menghancurkan apa saja yang dilaluinya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Sehingga pelajaran pentingnya jangan sampai kita itu menjadi orang yang yufsiduna fil ard. Nah, ini pelajaran paling penting. Allah telah memberikan contoh, ada suatu kaum yang diciptakan yang sifatnya merusak, bukan individu tapi bangsa. Bangsa yang panjang siklus kehidupannya dari zaman dulu sampai akhir zaman, tapi konsisten dengan satu sifat, merusak. Merusak gitu. Kalau kita manusia yang baik-baik saja, tentu kita membenci perilaku itu. Karena di saat yang sama Allah Subhanahu wa taala memberikan lawannya, si perusak ini diberikan lawannya berupa seseorang yang bernama Zulkarnain. Ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang perusak, tetapi menjadilah orang yang melindungi seperti perilakunya Zulkarnain. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebab-sebab ilmiah kepada Zulkarnain, dia bisa paham bahasa asing. Dia bisa memahami bahasa rakyatnya yang jauh dan bahasa dari Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian beliau bukan orang yang tamak sebagaimana kami sampaikan di depan, tapi juga tidak mau memberikan secara cuma-cuma. Jadi menolong itu tetap ada timbal baliknya. Zulkarnain mengajak rakyatnya membangun dinding pemisah untuk kemaslahatan mereka.
Ya, jadi tadi kerja bareng. Ya. Bukan hanya pencitraan, Pak, tapi betul-betul turun, memberikan arahan yang jelas, gitu. Ayo tumpuk besinya, bakar, tuangkan tembaga. Jadi betul-betul ya pemikir, ya orang lapangan. Nah, ini jarang sekali ada orang yang memiliki dua kemampuan itu dalam dalam satu individu. Biasanya kalau pemikir, ya dia di belakang meja. Kalau orang lapangan, lebih kuat inisiatifnya, intuisinya daripada uh, rencana yang tersusun rapi. Masing-masing memiliki kelebihan. Tetapi pada diri Dzulqarnain itu terkumpul dua keutamaan. Jadi pemimpin yang mengerti strategi tapi juga mampu turun ke lapangan. Kemudian ketika dia berhasil memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj, Dzulqarnain itu menyandarkan hasil kerjanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kreditnya itu dikembalikan kepada Allah, bukan kepada dirinya sendiri. Bukan, oh ini usaha saya, oh ini jerih payah saya, tidak. Tetapi beliau berkata, qala hadza rahmatum mir rabbi. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Dzulqarnain berkata, ini adalah rahmat dari Rabbku, maka apabila sudah datang janji Rabbku, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Rabbku adalah benar. Ya. Barakallahu fikum. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali sedikit ke pelajaran Ya'juj dan Ma'juj. Setelah dia nanti keluar dari bentengnya, melakukan kerusakan di seluruh muka bumi, lalu sampailah di negeri Palestina, dan Nabi Isa mengungsi ke Tursina. Mereka kemudian memohon kepada Nabi Isa supaya berdoa kepada Allah supaya Ya'juj Ma'juj ini dikalahkan. Maka kemudian Allah menurunkan ulat yang jumlahnya tidak terkira, tidak terhitung, lalu ulat itu memakan dari leher-lehernya Ya'juj dan Ma'juj, lalu mereka kemudian mati, musnah begitu saja. Jadi bangsa yang sangat bengis itu bisa kalah, bisa hancur jika Allah menghendaki. Ya, seketika begitu saja. Jadi perbuatan dosa itu dengan azab itu jaraknya sangat dekat. Seringkali perbuatan dosa dan azab itu jaraknya sangat dekat, jarak waktunya. Misalnya perbuatan dosa kaum Lut. Nah, itu Nabi Lut alaihi salam itu saking sudah tidak sabarnya menghadapi mereka, dalam artian sudah muak sekali dengan perilaku menyimpang kaum Lut. Lalu datanglah para malaikat memberi kabar, kamu pergi malam ini, jangan lagi lihat ke belakang karena mereka akan dihancurkan. Nah, kapan dihancurkannya? Nanti kalau sudah mendekati subuh. Nah, itu Nabi Lut berkata kepada Jibril, nggak bisa lebih cepat ini malaikat, nggak usah nunggu subuh gitu, sekarang aja gitu. Nggak, alaisa subuhu biqarib, tenang Lut, subuh itu dekat sebentar lagi. Maka ketika Nabi Lut beserta pengikut yang beriman keluar dari kota Sadum itu, dia keluar dan ini diazab, itu jaraknya sangat dekat. Antara keselamatan yang Allah berikan dengan petaka itu jaraknya sangat dekat. Maka ibrah yang bisa kita ambil adalah kita harus waspada terhadap perilaku merusak atau perilaku dosa. Karena kalau Allah menghendaki mengazab kita, itu bisa langsung seketika. Nggak usah nunggu lama-lama. Bisa langsung udah diazab semuanya. Nah, Ya'juj Ma'juj yang begitu perkasa kalah oleh ulat. Mereka mati, lalu bumi itu dipenuhi oleh bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Nabi Isa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah menurunkan hujan yang deras atau mengirimkan burung-burung seperti leher unta yang mengambil bangkai-bangkai itu untuk dibuang ke laut. Walaupun ada lalu bekas dari tanah-tanah yang ada bangkainya itu menjadi subur. Ya, tanahnya menjadi subur, lalu menumbuhkan tanaman-tanaman dan binatang-binatang ternak menjadi gemuk. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita masuk pada kesimpulan. Jadi yang pertama, ibrah yang bisa kita ambil, Allah mengangkat derajat sebagian manusia
dibandingkan manusia yang lain dan merendahkan derajat mereka dibandingkan manusia yang lain. Ada yang diangkat tinggi sekali seperti Zulkarnain, ada yang direndahkan sekali seperti Ya'juj dan Ma'juj. Oh, Allah nggak adil. Ada yang mungkin berpendapat seperti itu. Sudah, nggak usah ditanya ya. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah itu tidak ditanya, tapi kita yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian isyarat untuk melakukan sebab atau akhdhu sabab, tawakal itu tetap harus ada usahanya. Tidak boleh hanya pasrah bongkoan, karena Zulkarnain berusaha membuat benteng itu dengan teknologi yang luar biasa. Ada usaha yang serius, penuh semangat untuk menghilangkan rintangan, tidak putus asa dalam mencapai tujuan. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Baik Zulkarnain maupun Ya'juj dan Ma'juj itu tidak putus asa. Ya, Ya'juj Ma'juj itu sampai hari kiamat nggak putus asa melobangi benteng tersebut. Semangat kemerdekaannya luar biasa. Ya. Kalau kita kan dijajah 350 tahun ya. Ini beribu-ribu tahun. Itu tetap pengen merdeka. Maka kita tidak boleh kalah semangat dari orang-orang yang merusak. Orang-orang yang baik itu tidak boleh kalah semangatnya dari orang-orang yang merusak. Kemudian siapa yang berkuasa tidak seharusnya mabuk kepayang dengan kekuasaannya, tidak boleh semena-mena, dan seorang penguasa hendaknya menjaga diri dari harta rakyatnya dan tidak menerima imbalan dari pekerjaan yang dilakukan selama dia telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan sikap itu dia menjaga kehormatannya dan menambah kecintaan rakyat kepadanya. Ya, jadi low profile Pak ya. Nggak pakai baju-baju mahal, nggak usah gitu. Terus ya sepatunya yang biasa aja, nggak usah neko-neko, baju putih udah cukup Pak gitu ya. Ini menjaga diri, bukan menjaga citra diri, beda ya. Jadi betul-betul tidak mengambil harta rakyat. Jadi Zulkarnain itu apa ya? Limited edition Pak. Jarang sekali pemimpin yang modelnya seperti Zulkarnain. Ya di Indonesia banyak hari ini, insya Allah Pak. Gitu. Pak RT, Pak RW itu biasanya seperti Zulkarnain. Nah, nggak mungkin ngambil kas dari, iya betul, orang nggak ada duitnya ya. Insya Allah. Barakallahu fikum. Terbukanya atau hancurnya pembatas yang dibuat oleh Zulkarnain dan keluarnya Ya'juj Ma'juj adalah tanda kiamat besar. Jadi kita cukup belajar saja, tidak perlu menyaksikan langsung. Nauzubillah min dzalik. Karena iman kita belum tentu kuat untuk menghadapinya. Kalau Dajjal itu merusak akidah seseorang, kerusakannya itu lebih menyerang pada sisi keyakinan, psikologis, keimanan. Kalau Ya'juj Ma'juj itu merusaknya alamnya, ya. Jadi fisiknya yang dirusak oleh Ya'juj dan Ma'juj, maka keluarnya beriringan. Maka seringkali penghancuran itu dimulai dari penghancuran keyakinan dulu. Kalau keyakinannya hancur, sudah, maka fisiknya juga bisa hancur. Dajjal, baru Ya'juj dan Ma'juj, ini beriringan. Tapi kalau yang dirusak fisiknya dulu, belum tentu seseorang itu tumbang. Belum tentu seseorang itu tumbang, seperti yang dialami saudara-saudara di Palestina, fisiknya diserang terus, tapi tidak dengan keyakinannya. Ada video itu anak kecil 4 tahun Pak, gitu. Sudah hancur rumahnya, dibom, dia lari sambil berteriak Allah, 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 gitu. Bukan baba, bukan umi, enggak manggil bapak ibunya, tapi yang dipanggil Allah, Allah, anak kecil Pak. Ini berarti kan keyakinannya kuat, luar biasa. Mempelajari tentang Ya'juj dan Ma'juj mengingatkan kita tentang kekalnya negeri akhirat dan fananya dunia. Bahwa seseorang itu harus menyiapkan bekal untuk alam yang kekal abadi, yang kenikmatannya langgeng selamanya. Selanjutnya pelajaran yang bisa kita ambil adalah kebaikan Zulkarnain berupa akhlaknya, keberaniannya, keluhuran cita-citanya, muru'ah menjaga kehormatan diri dan keadilannya, dan usahanya untuk mengokohkan keamanan, itu adalah sesuatu yang
patut dipuji walaupun orangnya telah tiada. Makanya banyak sekarang orang-orang ngasih nama anaknya Zulkarnain. Padahal kalau secara arti Zulkarnain itu punya dua tanduk. Zu memiliki, Kornain itu, Kornun itu tanduk. Ya, tanduk ini ya Pak, bukan tanduk nambah makan, beda. Itu nambah ziyadah ini. Zulkarnain. Secara terjemah kok kesannya kayak orang jahat gitu ya, punya tanduk kayak setan, enggak gitu. Tapi itu nama gitu. Tafsirannya saya nggak tahu. Tetapi sampai hari ini orang lebih banyak yang menggunakan nama Zulkarnain daripada Nebukadnezar misalnya. Atau menggunakan nama Fir'aun, nggak ada Pak gitu. Atau misalnya, oh iseng nanti kalau punya cucu kembar, saya kasih nama Ya'juj dan Ma'juj, nggak ada Pak. Nggak ada. Punya cucu kembar, mau dikasih nama siapa? Haha sama hehe, nggak mungkin Pak ya. Pasti dikasih nama yang bagus-bagus. Barakallahu fikum. Seorang pemimpin hendaknya mengupayakan keamanan bagi rakyatnya, menjaga mereka, mencegah dari keburukan, menutupi kekurangan mereka, menjaga harta mereka, menjaga hak-hak rakyatnya yang berada di bawah kekuasaan dan pengawasannya. Ini hendaknya ya Pak ya, hendaknya. Wajib atau enggak Pak pemimpin seperti itu? Hendaknya. Wajib, harus. Barakallahu fikum. Terakhir, hendaklah nikmat-nikmat yang besar tidak menjadikan seseorang sombong. Sebagaimana sombongnya Qarun ketika berkata, qala innama utituhu ala ilmi indi, ala ilmin indi. Sesungguhnya aku hanya diberi harta karena ilmu yang ada padaku. Itu Qarun. Adapun Zulkarnain berkata, hadza rahmatum mir rabbi. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan kita lebih bersemangat untuk menyiapkan bekal menghadapi hari akhir dan kehidupan setelah kematian. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Adakah yang hendak ditanyakan? Tafadhalu masykurah. Monggo Bapak. Ya, dia hidup tapi entah di mana itu disamarkan oleh Allah. Gitu. Sama hanya Dajjal. Enggak diadu Pak. Jadi keluarnya gantian. Dajjal dulu, dia mati, baru Ya'juj Ma'juj keluar. Masih hidup, Nabi Isa masih hidup beserta pengikutnya. Oh ya, jadi ketika Ya'juj Ma'juj keluar, dia kan manusia juga. Nah, kemudian dia musnah karena dimakan ulat. Itu Nabi Isa masih hidup beserta pengikutnya. Nah, Nabi Isa dan pengikutnya itu masih hidup sekitar 40 tahun setelah matinya Dajjal. Itu masih ada, masih hidup. Iya manusia, turun gitu. Jadi Nabi Isa dan pengikutnya Imam Mahdi itu masih hidup sejahtera, makmur, adil, sentosa selama 40 tahun. Nah setelah itu baru nanti muncul angin lembut, muncul hewan melata yang memberi cap pada dahi orang-orang yang beriman. Kasih stempel satu-satu, tek, sudah. Setelah itu baru Allah menghembuskan angin lembut untuk mencabut nyawa orang yang beriman. Jadi siapapun yang menghirup angin itu pasti meninggal, meskipun dia bersembunyi di dasar gunung, di bawah gunung yang paling dalam. Setelah itu nggak ada lagi orang beriman yang hidup, tinggal orang kafir. Nanti orang kafir ini punya anak orang kafir, anaknya ini punya anak lagi orang kafir, baru terjadi hari kiamat. Sampai itu yang Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu dia usianya panjang Pak, punya keluarga 1000 orang baru mati. Jadi Ya'juj Ma'juj itu pendapat yang saya pilih ya Pak ya, itu kecil-kecil, bukan yang besar-besar, tapi justru kecil-kecil, makanya jumlahnya bisa banyak. Pernah nonton film Minions nggak Pak?
Mungkin kayak gitu. Nah, berarti gede. Jadi ada pendapat yang bilang gede banget, ada yang bilang justru kecil-kecil. Tapi intinya mau besar mau kecil, daya rusaknya luar biasa. Gitu. Daya rusaknya. Jadi kadang-kadang daya rusak itu tidak ditentukan oleh ukuran, tapi emang kemampuannya merusak. Gitu. Jadi Ya'juj Ma'juj itu bukan orang kafir terakhir, nanti masih ada orang kafir lagi. Berarti orang-orang itu orang-orang itu nggak ada semua. Setelah pengikut Nabi Isa meninggal sudah nggak ada manusia yang beriman lagi. Iya. Oh. Jadi kan nanti yang ini. Beda genre, Pak. Beda ormas. Nah, beda ormas. Jadi kalau Dajjal itu nanti bersama Yahudi. Jadi tadi Dajjal dan pengikutnya, kerusakan yang ditimbulkan, fitnah yang ditimbulkan itu merusak akidah seseorang. Jadi yang diserang itu biar dia murtad, biar dia keluar dari agama Islam. Itu fitnah Dajjal. Lebih berbahaya daripada fitnahnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, jadi Dajjal keluar dengan 70.000 Yahudi dari Khurasan menuju ke arah Madinah dan Makkah, lalu akhirnya menuju Aqsa. Di situ dia dibunuh oleh Nabi Isa, mati, pengikutnya juga dimusnahkan semua oleh pasukannya Imam Mahdi. Sudah tenang nih Nabi Isa dan Imam Mahdi, baru muncul Ya'juj Ma'juj. Dan Ya'juj Ma'juj itu bisa kita anggap kecerdasannya nggak tinggi-tinggi amat gitu, karena dia ngerusak gitu. Orang ngerusak itu kan nggak harus pinter-pinter ya Pak ya, yang penting sungguh-sungguh. Nah, gitu. Ya'juj Ma'juj itu beda ormas, beda organisasi, nggak ada komunikasi di antara mereka. Tapi kalau kelahirannya itu duluan Ya'juj Ma'juj daripada Dajjal. Dajjal itu ada yang bilang lahirnya di zaman Nabi Musa gitu. Semua itu dia manusia Pak. Iya, semuanya masuk neraka, semuanya kafir, kayak iblis gitu. Dari dia dikurung itu ada beberapa kain. Ada nabi yang terus ke Ya'juj Ma'juj. Nggak ada yang ngurus Ya'juj Ma'juj. Udah, karena di penjara, lalu Allah menyamarkannya, tidak kelihatan, bahkan dengan teknologi secanggih apapun. Jadi kita, mohon maaf, bermainnya dengan iman. Jadi kita mengimani sabda-sabda Rasulullah dan firman Allah tentang Ya'juj dan Ma'juj ini. Benar-benar pakai iman. Kalau diteliti di gunung-gunung tadi, iya, oh ini ada logamnya, gitu. Ada ininya, tapi tetap keimanan itu yang lebih penting. Allah a'lam. Tadi Ustaz bilang Ya'juj Ma'juj nggak memakai teknologi. Tapi pas lagi dia keluar sampai Indonesia nggak sampai? Enggak, dia ke barat Pak. Dia ke barat. Dia di timur utara gitu. Kalau di dalam peta kuno yang ditulis Imam Al-Idrisi rahimahullah, Ya'juj Ma'juj itu malah di utara Asia gitu. Ada yang bilang di utara Asia. Selamat Pak, orang blok 3 selamat dari Ya'juj Ma'juj insyaallah. Ya, selamat Pak, karena dia rutenya itu ke arah Tiberia, ke arah Palestina. Iya. Siapa tuh? Ya sama-sama manusia Pak ya, sama-sama manusia. Nah itu jangan sampai kita punya sifat merusak seperti itu, seperti Ya'juj Ma'juj. Kalau dia berupa makhluk manusia, itu
secara alamiah dia ada keturunan. Memang tentang begitu Allah secara berupaya pun mereka jadi banyak tinggal. Berketurunan, Pak. Ya seperti manusia, ada reproduksi. Selama berapa tahun mereka berkembang. Selama mereka hidup itu usianya mungkin lebih panjang daripada kita. Ditakdirkan lebih panjang dari manusia pada umumnya. Nah, dia manusia dari zaman Zulkarnain, bangsa itu ada terus sampai sekarang. Kayak di penjara dulu gitu. Karena kalau keluar itu dia dikeluarkan di akhir zaman. Dari dia keluar sampai mati itu nggak lama, Pak. Dari dia keluar dari bentengnya sampai dimusnahkan oleh Allah itu nggak lama. Tapi dahsyat kerusakannya. Kalau dia keluar dari zaman dulu, habis dunia ini. Jadi otomatis sana sudah kembang biak. Jadi makannya apa? Maksudnya terbaiknya seperti manusia kan? Seperti manusia. Jadi ada kematian tidak mungkin? Ada apa? Kematian Ada, mereka ada yang mati, ada siklus kehidupan dan kematian. Ada. Jadi ya kawin, ya beranak, ya mati, ya makan, ya bekerja seperti manusia, tapi di tempatnya mereka yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mananya kita nggak tahu, dan bisa hidup atau tidak bisa. Jadi gini, kalau Nabi Yunus itu Allah jadikan bisa hidup di dalam perutnya paus dalam 40 hari dalam sebuah pendapat, di dalam kegelapan laut, berarti Allah juga mampu untuk menjadikan Ya'juj Ma'juj itu hidup di kompleknya itu, Pak, di rumahnya gitu, di kampungnya. Dan Allah samarkan, nggak kelihatan. Seperti Dajjal itu, menurut sahabat siapa saya lupa, itu kan dia dirantai di sebuah pulau di selatan Yaman. Apakah Pulau Socotra? Bukan, ternyata belum tentu Socotra. Pulaunya disamarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak kelihatan oleh teknologi kita. Gitu. Jadi emang harus pakai iman. Gimana? Bukan, Pak. Pik kesana dikit, bukan, Pak. Ya. Khair insyaallah. Ada lagi, Bapak? Enggak. Jadi Ya'juj Ma'juj ini sebagai peran dari Allah dia jadi orang buruk, atau dia memang juga dinilai ya orang menilai amal dia itu yang baik dan yang buruk semua. Dia takdirnya buruk semua, Pak. Buruk semua. Jadi emang Allah ciptakan bangsa ini, perannya untuk merusak, statusnya kafir, hasil akhirnya masuk neraka. Jadi takdirnya seperti itu. Kalau dibayangkan kayak rayap gitu ya. Iya, bisa kayak rayap lah. Kayak rayap. Hanya kurang dari kayak rayap. Dia tua, rayap. Itu presidennya siapa? Dari Solo Gitu, betul. Jadi dia ya manusia merusak sekali gitu. Banyak jumlahnya. Banyak. Alamnya makhluk itu sampai 1000 penghuni neraka itu satu manusia biasa, 999-nya itu Ya'juj Ma'juj. Anak Adam. Hah? Ternakannya ya. Kalau sekarang manusia ini ada di miliar gitu, berarti kurang lebih dia ada 500 miliar. Iya, pokoknya lebih banyak lah, dihitung aja gitu. Jadi, kalau saya baca situasinya itu gini, Pak. Alhamdulillah saya manusia biasa, bukan bangsa Ya'juj Ma'juj. Alhamdulillah dari manusia biasa yang sedikit itu saya termasuk yang beriman. Alhamdulillah dari kalangan orang beriman saya pengikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi itu poin yang menurut saya yang harus saya ambil dari mempelajari Ya'juj dan Ma'juj itu. Karena kalau Allah berkehendak bisa aja saya lahir sebagai bangsa ya Ya'juj dan Ma'juj, na'udzubillah gitu ya. Atau dari bangsa Nipunegoro, itu kan juga ngeri ya. Bukan Ya'juj Ma'juj tapi Nipunegoro, sama aja, janganlah. Jadi bersyukur sekali kalau Allah tuh berikan kepada kita status mukmin yang dapat hidayah, itu luar biasa. Khair. Cukup Bapak? Ada di bumi keluar nggak lama ya, karena dia keluar ngerusak terus mati gitu aja. Sekalinya keluar dia kan bisa hidup sampai usia yang panjang, tapi di dalam kurungannya ketika sudah keluar sudah takdirnya adalah merusak dan dimusnahkan seketika. Nggak lama Pak. Nggak lama itu berarti enggak, dia ke barat aja, ke Palestina aja, enggak kemana-mana, ke situ aja fokus. Kayak digiring gitu. Jadi dia udah pasti nyerangnya Danau Tiberia, lalu menyerang Nabi Isa dan pasukannya. Jauh, jalan itu Pak, jalan dari tempat-tempat tinggi turun gitu, ngebut sampai saling menginjak, di antara mereka tuh saling menginjak saking banyaknya, dan mereka nggak peduli yang dia injak itu bangsanya sendiri. Jadi nanti ketika sampai Laut Tiberia itu yang depan udah lewat, yang belakang wah udah habis airnya. Jadi danau Laut Tiberia itu airnya udah habis, Ya'juj Ma'juj itu belum lewat semua. Itu saking masifnya kerusakan yang ditimbulkan oleh Ya'juj Ma'juj. Tapi kerusakannya kerusakan fisik, bukan kerusakan akidah. Karena yang fitnah akidah itu kan sudah di masanya Dajjal. Sedangkan Dajjal itu fitnah paling besar. Artinya kalau ada orang beriman setelah Dajjal, ya berarti imannya beneran. Gitu. Tapi kalau ada orang kafir setelah fitnah Dajjal, nggak ketolong. Na'udzubillah min dzalik gitu. Karena mau fitnah apa lagi yang fitnah akidah setelah Dajjal itu nggak ada. Yang paling berat kan fitnah Dajjal. Nah itu anak kembar Pak, pelanga pelongo, ngah ngoh, haha hehe, Ya'juj Ma'juj, nah itu kembar semua. Ya. Jadi kalau punya anak kembar, cucu kembar, jangan dikasih nama pelanga sama pelongo ya. Petentang, petenteng juga jangan. Dajjal sekolah atau tidak, dia nanti muncul tidak langsung sebagai Dajjal, tapi dia nanti dikenal sebagai alim, sebagai orang yang berilmu, yang bijaksana, yang berwibawa, sehingga dia memiliki banyak pengikut. Baru setelah pengikutnya banyak, lalu dia mulai memproklamirkan diri dengan kemampuan-kemampuan ilahi yang Allah berikan kepada dia. Nah, nanti pengikut aslinya yang 70.000 itu keluar. Ya, yang Yahudi dari Khurasan, Yahudi dari Persia, dari Iran, itu nanti keluar. Iya, jadi munafik dulu. Karena emang nabi palsu gitu. Jadi mereka tuh kan Nabi Isa pasti ada laki-laki. Nabi Isa kan ada. Iya. Jadi bertemu generasi mereka dengan Nabi Isa. Bertemu. Nabi Isa seperti apa lagi? Nabi Isa nanti meninggalnya di dunia, di bumi. Jadi, bukan meninggal karena ada. Ya'juj Ma'juj bukan, meninggal biasa. Gitu. Jadi Ya'juj Ma'juj mengalami, karena manusia pada zaman itu, orang beriman pada zaman itu minta tolongnya ke Nabi Isa. Nabi Isa berdoalah kepada Allah supaya mengatasi Ya'juj Ma'juj. Jadi turunnya ulat itu dan hujan deras untuk membersihkan mayat-mayatnya itu karena doa Nabi Isa. Gitu. Jadi Nabi Isa menghadapi dua musuh, Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj. Bedanya kalau Dajjal itu dihadapi by one ya istilahnya, 1 lawan 1, kemudian pengikutnya dimusnahkan. Tapi kalau Ya'juj Ma'juj, Allah memerintahkan Nabi Isa untuk
mencari tempat yang selamat, yaitu ke Tursina. Gitu. Udah, selamatkan saja bangsa kamu. Jadi fitnah akidah dihadapi, tapi kalau kerusakan alam dihindari. Kayak ada banjir Pak, banjir tsunami, orang pasti nggak mungkin menghadapi, justru menghindari. Tapi kalau ada fitnah yang sifatnya akidah, itu justru harus kita hadapi dengan kebenaran, karena dia pasti kalah. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Gimana? Siapa Pak? Siapa tadi? Oh iya. Iblis sama setan. Kalau iblis tahu tanda-tanda hari kiamat, kalau dia belajar ikut pengajian, mungkin dia dalam kecemasan yang luar biasa. Berarti takdir dia akan mati sudah dekat, karena kan dia dijanjikan hidup sampai hari kiamat. Nah, sedangkan tanda-tanda kiamat yang besar itu udah kelihatan semua. Nah, harusnya dia ketar-ketir itu Pak, harusnya gitu. Wah, bentar lagi nih gitu. Gitu. Ya tadi pertanyaannya sama gitu. Antara dia ketar-ketir atau justru sedang bangga-bangganya, atau sedang tertipu oleh pikirannya sendiri, halu sendiri dia Pak. Karena manusia yang beriman semakin sedikit, apalagi nanti 3 generasi terakhir yang menyaksikan kiamat itu kan kafir semua. Ya, itu berarti bisa jadi setan dan iblis sedang di puncak-puncak pestanya. Iya, masa gue temenan? Iya. Oh iya kok kena iya juga ya. Dia udah berusaha nyesatin kita, temennya ya Jud Ma'jud. Ya itulah akibat dari durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kayaknya kepanjangan Pak kajiannya. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf untuk salah dan kurangnya, nanti bisa dilanjut di luar majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus